Markus pasal 7 ayat 1 sampai 9. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan dengan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya-tanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Baca juga Yeremia pasal 16. Kitab suci atau tradisi. Saudara-saudara, dari judul renungan ini seolah-olah kita diperhadapkan dengan dua pilihan, kitab suci atau tradisi. Orang-orang Yahudi menjalankan kehidupan mereka menurut tradisi atau adat istiadat, cara tidur, cara makan, bekerja, dan berpakaian mereka, bahkan cara letakkan dagangan. Bagaimanakah semua tradisi ini bermula? Tradisi tidak selalu buruk. Tradisi bisa cukup bagus jika didasarkan pada firman Allah. Namun tradisi itu buruk jika didasarkan pada keinginan dan khayalan manusia dan bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, tradisi memberi makan leluhur atau orang tua yang sudah meninggal. Orang yang meninggal jiwa dan rohnya dan telah berada di tempat yang Tuhan sediakan selama masa penantian. Jadi, orang yang sudah meninggal tidak lagi membutuhkan makanan. Jika mau menghormati orang tua atau leluhur, hiduplah dengan baik dan benar. Milikilah cara hidup yang terpuji. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini melawan tradisi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Itu dikarenakan tradisi mereka bukanlah menurut Allah, melainkan menurut kehendak mereka sendiri. Ada beberapa frasa yang sering diucapkan, adat istiadat nenek moyang, perintah manusia, adat istiadat manusia, atau adat istiadatmu sendiri. Baca dalam Markus pasal 7 ayat 3, 7, dan 9. Saudara-saudara, Allah telah memberikan banyak perintah dalam kitab suci Ibrani yang baik bagi mereka. Tetapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menambahkan kepada perintah-perintah itu yang sebenarnya perintah-perintah yang tidak perlu dan aturan-aturan yang sungguh sewenang-wenang. Aturan dan regulasi yang bukan berasal dari Alkitab ini membuat perintah-perintah Allah menjadi terlalu membebani dan tidaklah praktis dan sungguh tidak mungkin untuk ditaati. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Matius 23 ayat 4. Yesus menyebut mereka orang yang munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah,
supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Dalam Markus 7 ayat 6, 9, dan 13, haruslah dikatakan bahwa kerohanian tidak diukur dengan tradisi, tetapi dengan kitab suci. Saudara-saudara, marilah kita berusaha untuk mewariskan tradisi-tradisi yang baik, yang sesuai dengan Alkitab. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara-saudara, Katolik mengakui adanya tradisi suci, warisan lisan dari para rasul, dan berjalan beriringan dengan kitab suci. Keduanya merupakan satu kesatuan sumber wahyu di bawah bimbingan magisterium, atau yang sering juga disebut wewenang pengajaran gereja. Sedangkan Protestan berpegang pada prinsip sola scriptura, hanya Alkitab. Segala tradisi manusia, ajaran atau pikiran gerejawi harus diuji dan tunduk di bawah otoritas yang tertinggi, yaitu Alkitab, firman Allah, sumber kebenaran. Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan, sehingga kita mengerti tradisi yang selaras dengan kitab suci. HOR Ministry.